Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang aplikasi hukum Newton. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah benda pada bidang datar. Oke, jadi kita gambar di sini sebuah lantai. Di atas lantai kita taruh sebuah benda yang bermassa M. Kemudian benda ini kita tarik dengan gaya sebesar F. Oke, lantainya di sini kita buat lantai licin. Arti dari lantai licin di sini berarti gaya gesek diabaikan. Kemudian kita perhatikan di sini gaya-gaya mempengaruhi benda. Yang pertama di sini adalah ada gaya normal. Nah, di mana di video sebelumnya yang sudah kita pelajari bahwa gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nah, jadi di sini kita lihat sudah tegak lurus. Kemudian gaya normal itu disimbolkan dengan N. Nah, selanjutnya ada gaya berat yang berarah ke bawah yang kita simbolkan dengan W. Oke, benda ini kita buat bergerak. Jadi bergeraknya ini terhadap arah horizontal. Jadi kalau untuk arah vertikal atau sumbu Y dia diam karena pergerakannya lurus gitu. Tanpa ada istilahnya getaran naik turun. Oke. Nah, jadi di sini kita tinjau untuk arah sumbu Y. Arah sumbu Y tadi kita sudah sepakat bahwa dia diam. Berarti hukum Newton yang kita pakai adalah hukum Newton pertama, di mana kita temukan persamaannya sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita perhatikan arah sumbu Y ada dua gaya yang mempengaruhinya, yaitu ada gaya N dan ada gaya W. Nah, di mana kita lihat di sini arahnya berlawanan. Nah, berarti kita buat di sini N yang positif, oke, dikurangi dengan W. Atau kita bisa buat W yang positif, N yang negatif. Nanti hasilnya akan sama. Nah, jadi di sini saya buat N dikurang W sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kalau kita pindahkan W-nya ini ke ruas kanan, berarti kita temukan N sama dengan W. Jadi kalau kita ganti rumus dari gaya berat yang video sebelumnya yang kita pelajari itu adalah M dikali G. Nah, kemudian kita tinjau untuk arah sumbu X. Nah, jadi kalau pada arah sumbu X tadi benda ini bergerak. Kalau bendanya bergerak berarti rumus yang kita pakai adalah hukum Newton kedua, di mana kita temukan sigma Fx itu sama dengan M dikali A. Kalau kita perhatikan gaya yang mempengaruhi pada arah sumbu X itu hanya satu, yaitu gaya dorong. Berarti sigma Fx nya kita ganti menjadi gaya dorong. Berarti F sama dengan M dikali A. Kalau misalnya percepatan yang ditanya, berarti kita bisa mengubah rumusnya menjadi A sama dengan F per M. Oke, ini rumus nilai percepatan kalau misalnya dia lantainya licin. Terus bagaimana kalau misalnya lantainya kasar? Oke, jadi kita gambar sebuah lantai. Nah, di mana di atas lantai kita taruh sebuah benda seperti yang tadi, yang di mana benda ini bermassa M. Kemudian benda ini ditarik dengan gaya sebesar F. Oke, di mana lantainya tadi kita buat lantainya kasar. Kemudian kita perhatikan seperti yang tadi, kita gambar gaya-gaya yang mempengaruhi benda ini. Yang pertama adalah gaya normal yang kita simbolkan dengan N. Kemudian ada gaya berat yang disimbolkan dengan W. Nah, karena dia lantainya kasar, berarti artinya gaya gesek diperhitungkan. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa gaya gesek itu berlawanan arah dengan gaya dorong. Nah, jadi kalau kita lihat di sini gaya dorong itu arahnya ke kanan, berarti gaya geseknya arahnya ke kiri. Nah, di sini dia kita buat. Nah, disimbolkan dengan F kecil. Kemudian benda ini bergerak. Oke. Nah, jadi kita tinjau untuk arah sumbu Y. Seperti yang tadi, bahwa benda ini bergerak itu terhadap arah sumbu X. Tapi kalau pada arah sumbu Y dia diam. Berarti yang kita gunakan adalah hukum Newton pertama, sigma Fy sama dengan 0.
kalau kita perhatikan gaya yang mempengaruhi pada sumbu X itu ada dua macam, gaya normal dan gaya berat yang berlawanan arah. Seperti yang tadi kita buat rumusnya, N dikurang dengan W sama dengan 0. Kemudian kalau kita pindah ruaskan W-nya itu ke ruas kanan, berarti kita temukan persamaannya N sama dengan W. Kita mengubah gaya berat dengan rumus M dikali G. Sini kita temukan bahwa gaya normalnya itu sama dengan M dikali G. Kemudian kita tinjau untuk arah sumbu X. Jadi kalau pada arah sumbu X, tadi kita sudah bahas bahwa bendanya bergerak. Kalau dia bergerak, berarti yang kita pakai persamaannya adalah hukum Newton kedua, di mana kita temukan sigma Fx itu sama dengan M dikali A. Jadi kalau kita lihat di sini, gaya yang mempengaruhi untuk arah sumbu X ada dua macam, ada gaya dorong dan ada gaya gesek. Kalau kita lihat arahnya berlawanan, berarti bisa kita buat F dikurang dengan F kecil itu sama dengan M dikali A. Jadi kalau misalnya kita mengubah rumusnya ini, kalau percepatan yang ditanya berarti A sama dengan F dikurang dengan F kecil per M. Dimana kalau kita perhatikan di sini berarti ada gaya gesek. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari gaya gesek, di mana gaya gesek itu persamaannya adalah F sama dengan mu dikali N. N yang di sini adalah gaya normal. Karena gaya normal sudah kita tahu persamaannya, berarti kita tinggal substitusikan ke sini. Berarti kita temukan F sama dengan mu dikali M dikali G. Ini adalah rumus gaya gesek. Jadi rumus gaya gesek ini kita pindahkan ke sini. Berarti kalau kita substitusikan hasilnya A sama dengan F dikurang dengan mu dikali M dikali G per M. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Di sini kita lihat soalnya. Einstein menarik sebuah balok yang bermasa 10 kg dengan gaya sebesar 100 Newton ke arah kanan. Koefisien gesek statis dan kinetik benda terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah bergerak atau tidak benda tersebut. Jika benda sudah bergerak, tentukan percepatannya. Untuk menjawabnya, yang pertama kita buat dulu gambar yang ditentukan sesuai soal. Di sini kita buat sebuah lantai, kemudian kita taruh sebuah benda, di mana bendanya ini bermassa 10 kg. Ditarik dengan gaya 100 Newton. Berarti kita tarik ke kanan dengan gaya F-nya sama dengan 100 Newton. Koefisien gaya gesek statis itu 0,5, dan koefisien gaya kinetik itu 0,4. Seperti yang tadi, di sini kita gambarkan gaya-gaya yang mempengaruhi benda ini. Yang pertama adalah gaya normal yang disimbolkan dengan N. Kemudian ada gaya ke bawah yang disimbolkan dengan W. Kemudian karena ada disinggung di sini nilai koefisien gaya gesek statis atau kinetik, berarti di sini ada gaya gesek yang arahnya ke kiri yang kita simbolkan dengan F kecil. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah untuk arah sumbu Y. Pada arah sumbu Y benda diam. Berarti kalau dia diam, hukum Newton yang kita pakai adalah hukum Newton pertama, di mana kita temukan sigma Fy itu sama dengan 0. Kemudian kita memperhatikan untuk arah sumbu Y, gaya yang mempengaruhinya ada dua macam, yaitu gaya normal dan gaya berat, di mana kedua gaya ini berlawanan. Berarti kita buat di sini
gaya normal dikurangi dengan gaya berat itu sama dengan 0. Gaya beratnya kita pindah ruaskan ke kanan, berarti kita temukan persamaannya N sama dengan W. Gaya berat itu dirumuskan M dikali G. Nah, di mana kita lihat di sini ya, massanya itu bernilai 10 kg dan gravitasi bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Berarti kalau kita masukkan nilainya, N sama dengan 10 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya adalah 100 Newton. Oke, sesuai dengan pertanyaan soal, di sini kita menentukan bergerak atau tidak benda tersebut. Oke, syarat benda untuk bergerak adalah gaya dorong harus lebih besar dengan gaya gesek statis. Nah, berarti di sini kita harus mencari berapa nilai dari gaya gesek statisnya. Oke, jadi gaya gesek statis itu dirumuskan dan Fs sama dengan mu s dikali N, di mana N-nya di sini adalah gaya normal. Nah, nilai dari mu statisnya itu atau koefisien statisnya adalah 0,5 dikali dengan gaya normalnya. Berarti kalau kita masukkan nilainya 0,5 dikali dengan 100 Newton, hasilnya adalah 50 Newton. Nah, jadi kita perhatikan benda ini bergerak atau diam. Nah, syaratnya bergerak tadi berarti F lebih besar daripada Fs. F-nya berarti nilainya 100, sementara untuk Fs-nya nilainya 50. Berarti bisa kita simpulkan bahwa gaya dorong lebih besar daripada gaya gesek statis. Nah, berarti dapat diartikan bahwa benda ini adalah bergerak. Kemudian katanya di sini, jika benda sudah bergerak, tentukan percepatannya. Nah, berarti kalau kita menghitung percepatan, kita harus meninjau arah sumbu X. Kalau pada arah sumbu X, benda bergerak. Kalau sudah bergerak, berarti hukum Newton yang kita pakai adalah hukum Newton kedua. Berarti sigma X itu sama dengan M dikali A. Jadi kalau kita perhatikan di sini, gaya mempengaruhi pada arah sumbu X ada dua macam. Yang pertama adalah gaya dorong dan yang kedua adalah gaya gesek. Nah, jadi kalau kita buat di sini berarti gaya dorong dikurang dengan gaya gesek kinetik sama dengan M dikali A. Kenapa gaya gesek kinetik yang di sini kita buat? Karena apabila ya benda sudah bergerak, gaya gesek yang berfungsi di situ adalah gaya gesek kinetik, bukan lagi gaya gesek statis. Sesuai dengan pertanyaan soal, yang dicari adalah percepatannya. Jadi berarti kita mengubah rumus ini, A sama dengan F dikurang FK per M. Nah, jadi gaya dorongnya sudah kita ketahui nilainya 100. Gaya gesek kinetiknya belum kita temukan, berarti kita harus mencarinya. Terus kalau massanya sudah diketahui, berarti di sini tugas kita mencari nilai dari gaya gesek. Oke. Nah, jadi persamaan dari gaya gesek Fk sama dengan mu k dikali N. Nah, di mana kita masukkan nilainya, mu k-nya nilainya 0,4, terus gaya normalnya nilainya 100. Nah, berarti kalau kita kalikan 0,4 dikali dengan 100 Newton, berarti hasilnya adalah 40 Newton. Nilai dari gaya gesek kinetiknya adalah 40 Newton. Nah, berarti kita masukkan ke sini nilai dari gaya gesek kinetiknya. Jadi kita temukan A sama dengan gaya dorongnya tadi adalah 100. Oke, dikurang dengan gaya gesek kinetiknya adalah 40 Newton dibagi dengan massanya berarti 10 kg. Nah, jadi kalau kita sederhanakan 100 Newton dikurang dengan 40 Newton, hasilnya adalah 60 Newton dibagi dengan 10 kg. Berarti kita temukan percepatannya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat.